GKJ Prambanan. Hari ini adik-adik akan ditemani oleh Mbak Ella. Kita nanti akan bernyanyi, memuji nama Tuhan. Kita juga boleh bergoyang, menari, dan juga nanti pastinya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya apa kabar adik-adik hari ini? Semangat ya, hari ini hari Minggu. Mungkin adik-adik ada yang libur sekolah, atau mungkin ada yang nanti mau bermain bersama mama papanya ya di rumah ya. Kalau begitu hari ini kita mulai pagi kita dengan sukacita. Kita mau bersekolah minggu, kita mau beribadah. Sebelumnya kita mau menyanyi dulu ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Ku masuki gerbangnya. Nah, kita tadi sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, kita bergembira bersama. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan. Oh, semuanya sudah siap. Kalau semuanya sudah siap, sekarang sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Oke, boleh berdoa bersama mengikuti Mbak Ella, atau adik-adik boleh berdoa sendiri ya. Yuk, Mbak Ella pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami juga akan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati kami dan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Baik? Baik, puji Tuhan. Tadi kita sudah bersama-sama puji Tuhan ya. Sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini kita baca dari Yohanes 12 ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-33. Nah, kita buka bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Ya. Yesus memberitakan kematiannya.
Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan meliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan dengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dan ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah, teman-teman, itu ya firman Tuhan pada hari ini. Untuk yang akan kita renungkan dari Yohanes 12 ayatnya yang ke-23b. Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Teman-teman, kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, ya, karena kasihnya Tuhan Yesus rela untuk dihukum, rela untuk disalibkan, teman-teman. Nah, teman-teman, rela berkorban, ya, Yesus rela berkorban untuk menebus dosa kita, ya. Berkorban, kalau kita mendengar kata berkorban, ya, teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan? Atau kita dengar cerita dulu ya. Bu Marni punya cerita tentang berkorban. Berkorban itu seperti apa? Ya, teman-teman, ada seorang anak yang namanya Nala. Nala ini anak yang baik, dia anak yang pandai, dia baik hati, ya. Ia suka bermain bola saat istirahat, ketika sekolah, ya, atau ketika saat istirahat ataupun pulang sekolah dia suka, ataupun saat di rumah dia suka untuk bermain bola. Nah, dia punya teman, ya, di sekolahnya dia punya teman namanya Gita. Nah, Gita ini anak yang baik pula, ya, baik hati, dan tapi Gita ini masih kurang dalam hal menulis, ya, dalam belajar menulis. Gita ini tertinggal dari teman-temannya yang lain. Nah, Bu Guru pernah mengatakan bahwa kita ini perlu waktu yang lebih banyak lagi, perlu didampingi lebih banyak lagi dalam hal menulis. Nah, Bu Guru itu kan punya banyak pekerjaan, ya, saat istirahat, banyak hal yang harus dikerjakan, dilakukan. Akhirnya Bu Guru meminta kepada si Nala ini untuk ngajari untuk mendampingi atau ngajari si kita ini belajar menulis. Nah, teman-teman, ya,
guru berkata begini kepada Nala, Nala, nanti saat istirahat kamu jangan bermain dulu ya, nanti kamu temani kita untuk belajar menulis dan menyelesaikan soal-soal. Nah, Nala langsung jawab ya, ya Bu, begitu. Nah, tidak lama kemudian ada suara bel berbunyi ya. Nah, waktunya istirahat nih, tet gitu. Nah, anak-anak berhamburan keluar kelas. Ada yang ke kantin cari makanan, beli makanan, ada yang bermain di lapangan sekolah dan lain-lainnya. Nah, kita dan Nala tetap di dalam kelas, mereka belajar menulis ya. Nah, ada satu temannya Nala namanya Randy. Nah, Randy ini juga suka bermain bola. Dia ngajak Nala untuk bermain bola. Nala, ayo kita bermain bola. Sebentar ya Randy, aku mau menemani kita dulu untuk belajar nulis. Oke, nanti kalau sudah selesai kamu nyusul ya bermain bolanya. Oke, gitu ya. Jadi akhirnya si Nala tetap di dalam kelas ya selama waktu istirahat itu, dan mendampingi kita ya, temennya, untuk belajar menulis dan menyelesaikan latihan-latihan soal. Nah, waktu istirahat terus berjalan, akhirnya masih kurang tinggal 5 menit lagi nih ya. Nah, akhirnya kita ini setelah latihan beberapa saat selesai ya, latihan soalnya selesai. Dah selesai Nala, terima kasih ya. Oke, aku main bola dulu ya. Si Nala ini langsung keluar kelas, dia bermain bola bersama Randy dan teman-temannya yang lain. Nah, saat sudah sampai lapangan, si Randy tanya, kamu kok mau sih menemani si kita untuk latihan nulis, untuk belajar menulis? Kan kamu jadi waktumu untuk istirahat, waktumu untuk bermain bola kan jadi kurang. Itu kata Randy ya. Terus si Nala ini bilang apa? Nggak apa-apa Ren, kan aku tadi sudah janji sama Bu Guru mau menemani kita untuk belajar menulis. Seperti itu. Jadi teman-teman, akhirnya Randy dan Nala, Randy dan teman-teman yang lain, mereka bermain bola ya, sampai bel masuk berbunyi lagi. Nah teman-teman, apa yang dilakukan oleh Nala ini adalah salah satu contoh berkorban ya. Berkorban itu apa? Tadi yang dilakukan Nala apa? Dia mau menemani kita ketika dia istirahat, saat istirahat. Jadi Nala ini mau berkurang waktunya untuk main bola, berkurang waktunya untuk istirahat, dan dia berikan waktunya ini untuk menemani kita tadi untuk belajar menulis. Nah, jadi berkorban itu seperti itu ya. Jadi rela mau kehilangan waktu, tenaga atau apapun ya, jadi untuk diberikan kepada orang lain. Nah, ada satu pribadi teman-teman, dia yang mau memberikan apapun untuk kita ya, termasuk hidupnya sendiri, termasuk nyawanya untuk kita ya. Dia mau untuk disalibkan bagi kita, menggantikan kita yang salah, menggantikan kita yang harusnya kita yang disalibkan, tapi dia mau menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima. Teman-teman tahu siapa itu? Iya, betul sekali. Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberi contoh ya, bagaimana dia berkorban untuk menebus dosa kita. Bukan hanya waktu, bukan hanya tenaga, tetapi Tuhan Yesus memberikan hidupnya sendiri.
dan akhirnya melalui kematiannya di kayu salib Tuhan Yesus dimuliakan, ya. Gitu ya teman-teman. Teman-teman mau untuk belajar berkorban, mau menolong teman-teman kita, atau ada yang sudah pernah berkorban menolong teman yang lain? Pernah ya? Banyak ya? Nanti cerita ya. Boleh ya, nanti boleh cerita. Nah, kita akan untuk mengingat-ingat bahwa kita mau meneladani, mau mencontoh Tuhan Yesus. Nah, ada yang bisa kita lakukan ya. Apa? Kita ada semacam yel-yel ya. Oke, yel-yelnya seperti ini. Aku mau berkorban. Yes, yes, yes. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Ulang lagi. Aku siap berkorban. Sorry. Gitu ya. Aku siap berkorban. Yes, yes, yes. Oke, teman-teman, itu ya yang bisa Bu Marung sampaikan saat ini. Kita akan minta kepada Tuhan Yesus supaya kita dimampukan untuk mau berkorban untuk orang lain. Kita berdoa dulu ya. Ayo, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita menghadap kepada Tuhan. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pengorbanan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh meladan Engkau, mau berkorban untuk orang lain, mau kehilangan waktu, kesempatan, ataupun apapun untuk membantu orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, sampai jumpa minggu depan teman-teman. Wah, begitu luar biasa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Gimana adik-adik? Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, semakin semangat ya. Nah, karena kita sudah tadi berdoa, kita sudah bernyanyi, memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan bernyanyi lagi. Dan ini adalah lagu penutup untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Bersama-sama yuk kita bangkit berdiri, yang semangat boleh sambil joget, boleh sambil nari ya. Kita pujikan lagu Allah itu baik.